Episode 31. Pagi ini Jill tengah merekap laporan di laptop di ruangannya saat Jeff berdiri di ambang pintu mengamati satu persatu anak buahnya. Seperti basa, tatapannya terkesan culas. Entah memang sudah bawaan lahir begitu. Jill terus mengetik tanpa memperdulikan kehadiran Jeff. Pura-pura tidak tahu lebih baik. Kelima cowok-cowok ganteng tim IC yang duduk di ruangan itu menatap kehadiran Jeff dan menganggukkan kepala tanda menyapa dan menghormati kedatangan sang bos. Jeff berjalan memasuki ruangan. Satu tangannya masuk ke kantong celana. Tatapannya mengedar ke seluruh ruangan. Seperti sedang mencari-cari sesuatu. Untuk sesaat Swansa di ruangan itu menjadi hening dan kaku. Semuanya diam. Bahkan tawa Zaflen yang sejak tadi menggelegar pun mendadak lenyap. Senda gurau yang mengisi kesunyian pun tiba-tiba terhenti. Jeff seakan memiliki aura magic yang membuat lawan menjadi lumpuh dan patuh. Bahkan gugup tanpa alasan. Tatapan mata, gerakan tubuhnya serta suara Jeff memiliki kekuatan yang mumpuni. Alif, ada kendala dengan pekerjaan yang kau cek di lapangan kemarin? Tanya Jeff dengan tatapan tegas. Tidak, Pak. Semuanya beres. Pandangan Jeff kini tertuju ke arah Jill yang terlihat sedang asik mengetik. Jeff mendekati meja Jill. Ia mengetukkan buku-buku jarinya yang mengepal ke meja gadis itu. Sontak Jill mendongak dan menatap Jeff. Ia tersenyum. Bangkit berdiri lalu membungkukkan badan sembari berkata, "Selamat pagi, Pak." Jeff menaikkan alis. "Berikan laporan tanggal 5 padaku." Tanggal 5? Bukankah laporan tanggal 5 sudah saya konfirmasi dan bisa Bapak lihat di laptop Bapak? Aku minta print out sekarang juga. Tegas Jeff. Ketegasan itu membuat Jill bergegas memenuhi perintah. Ya ampun. Ada apa lagi ini? Kenapa Jeff ingin mengulang lagi untuk melihat laporan itu? Atau jangan-jangan dia sedang modus untuk mencari-cari kesalahan? Tatapan Jeff sangat mengerikan. Sepertinya dia sedang sangat kesal. Jill menyerahkan laporan yang baru saja keluar dari printer kepada Jeff. Sekilas saja Jeff mengamati laporan itu. Kemudian ia menatap tajam mata Jill. Gadis itu segera menundukkan wajah. Tak kausa membalas tatapan tajam Jeff. Lain kali kau harus tahu tata cara mengkonfirm laporan. Jika stok material di gudang belum diinput, kau jangan konfirm dulu. Paham? Bentak Jeff membuat Jill semakin menundukkan wajahnya. Pria ini sungguh sangat menyebalkan. Dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya karena kemarin kutolak. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya di perkebunan ini. Dan lihatlah, dia sekarang memaki dan mencari-cari kesalahanku. Kesalahan yang seharusnya sudah sejak kemarin ia protes. Lagi pula sebenarnya ini bukanlah sebuah masalah. Jeff hanya sedang menumpahkan kekesalannya yang telah kutolak. Sekarang dia sengaja mempermalukanku di depan umum dengan memarahiku begini. Aku paham dengan kemarahannya kali ini. Lain kali kalau kutemukan laporan seperti ini lagi, maka kau akan kupecat.
Masa trainingmu belum selesai dan kau terus-terusan menunjukkan dedikasi kerja yang buruk. Itu menandakan kau tidak pantas bekerja di bagian ini. Jeff melempar laporan itu ke meja depan. Jill membuat bahu Jill sedikit terlonjak. Dasar bos aneh, gede banget sumpah, Jill terus mengumpat dalam hati. Perbaiki laporanmu dan segera konfirm. Setelah itu, temui aku di ruangan. Titah Jeff dengan nada tinggi. Baik, Pak. Jill mengangguk. Jeff berjalan keluar ruangan. Sepatunya yang beradu dengan lantai mengetuk-ngetuk dan suaranya terdengar cukup keras akibat suasana yang hening. Jill mengedarkan pandangan kepada 5 abang-abang ganteng yang menatapnya prihatin. Mau sampai kapan kamu jadi mangsa si bos? Apes banget nasibmu, Dek. Celetuk Zaflen kemudian terkekeh. Seneng banget ngeliat orang menderita. Balas Jill kemudian duduk dan memperbaiki laporannya. Kepalanya saat ini sedang berpikir. Apa yang akan ia lakukan saat ia menemui Jeff nanti? Usai mengerjakan tugasnya, Jill berdiri bersiap hendak menemui Jeff. Ia menyiapkan mental, menyiapkan nyali, juga keberanian. Karena ia yakin ia tidak akan baik-baik saja nantinya. Pria itu pasti akan melakukan hal-hal gila yang tujuannya hanya untuk memperburuk dirinya. Sebelum kaki Jill sempat melangkah, terdengar dering ponsel. Jill mengambil ponsel di atas mejanya dan melihat Jeff yang menelepon. Astaga! Tidakkah bisa lebih sabar sedikit saja? Dia pasti hanya akan memintaku secepatnya menghadap. Dan setelah itu marah-marah karena aku dinilai terlalu lelet. Ada-ada saja caranya mencari-cari kesalahanku. Ini dia lakukan setelah aku menolaknya. Nasibku benar-benar dibuatnya terpuruk. Halo, Pak? Jill menempelkan ponsel ke telinga. Kalau kau kemari, bawa laptopmu. Tegas Jeff di seberang. Baik, Pak. Jill menoleh ke arah laptopnya. Kemudian mencabut charger dari laptop dan mengangkatnya. Faizan dan Hafiz sudah meninggalkan ruangan untuk segera berangkat ke lahan. Haziq dan Zaflen masih berkemas. Mereka tengah mengenakan sepatu boot. Alif sedang menulis di meja. Jill, kamu mau nemuin Pak Bos kan? Tanya Alif. Iya, Mas. Kenapa? Jill menghentikan langkah dan menoleh ke arah Alif. Nanti aku tunggu kamu di depan. Ya, kita ke lahan berdua. Soalnya yang lain udah dapat tugas ke Afdeling yang ditentukan. Jawab Alif. Oke. Hei, mau dibawa kemana itu laptopnya? Tanya Zaflen menatap laptop di tangan Jill. Ke ruangan Pak Bos. Oh, kirain mau dibawa pulang. Masih pagi kali, Mas. Udah suzon aja nuduh orang pulang. Celetuk Jill manyun. Awas, hati-hati, Jill. Bentar lagi kamu kena sembur bos lagi. Auranya lagi nggak enak. Jantung Jill semakin tak nyaman mendengar kata-kata Zaflen. Pintar sekali Zaflen mengacaukan perasaan Jill. Namun langkah kaki Jill terus bergerak menuju ke ruangan Jeff. Apa boleh buat?
Ia harus mematuhi perintah sang bos. Di sana ia hanyalah bawahan. Tentu saja harus menurut. Jill memasuki ruangan setelah mengetuk pintu. Jeff terlihat sedang berdiri di sisi meja sambil menatap kertas-kertas yang tentunya itu adalah dokumen-dokumen penting. "Permisi, Pak. Ini laptopnya." Jill meletakkan laptop ke meja. Manik mata Jeff menatap laptop yang diletakkan di mejanya. Kemudian mata gelap itu bergerak menatap ke wajah Jill. Sorotnya yang tegas membuat Jill segera mengalihkan pandangan ke lantai saat matanya itu bertemu dengan mata gelap Jeff. Jill menunduk dan ia melihat sepatu Jeff sudah berada di dekatnya. Artinya kini pria itu sudah berdiri di sisinya. "Mana laporan yang kau perbaiki tadi?" Suara bariton di sisi telinga Jill menggema. "Ini, Pak." Jill sedikit menunduk untuk meraih laptop dan menggeser kursor menuju ke arah dokumen yang dimaksud. Jeff memperhatikan sebentar laporan di dalam laptop. Kemudian ia mengangguk. "Oke, kau sudah mulai pintar. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan dengan laporan ini?" "Segera confirm. Aku akan mengeceknya. Semoga saja tidak ada kesalahan karena benar atau tidaknya laporanmu akan menentukan masa trainingmu." "Maksud Bapak?" Jill terperangah. Kalimat Jeff seperti bernada ancaman. "Masa trainingmu akan berakhir jika kau melakukan kesalahan lagi." Kurasa aku tidak perlu mengulang-ulang kalimat itu. Jantung Jill mulai kocar-kacir. Ia takut dipecat. Ia sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan itu untuk menyambung hidup. Kenapa manusia di sisinya itu begitu kejam dan terkesan sedang mencari-cari kesalahannya sejak tadi?